adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Melda di Kids Corner hari ini. Kak Gagas apa kabar? Waduh, baik sekali Kak Melda. Wah, luar biasa, kelihatan Iya. ya dari senyumnya. Tapi hari ini aku sedih banget. Kenapa Kak Melda? Lihat deh di samping aku. Oh iya, yang mana ya itu? Bukan bawa. Kak Sarma tidak berada dengan kita hari ini, gitu. tidak sama-sama dengan kita. Karena Kak Sarma adik-adik sedang melakukan sesuatu. Dan nanti kalau Kak Sarma kembali lagi kita bisa tanya, Kak Sarma melakukan apa. Iya. Mungkin bisa berbagi sesuatu yang baru ya Iya, sama kita ya. benar. Ya walaupun Kak Sarma tidak bersama dengan kita hari ini, tidak apa-apa ya Kak ya. Iya. Juga jangan sedih lama-lama. Mm-mm. Walaupun Kak Melda sedih sih sedikit Iya, sedih ya. ya. Oke, adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, membahas firman Tuhan dan bereksperimen, seperti kesukaan kita ya, Iya. bereksperimen, kita mau semangat dulu. Aku mau ajak adik-adik berdiri, kita akan nyanyi Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Karena Yesus ada di hati kita, jadi kita harus senang. Senang, iya, suka Oke, Kak Gagas, tos dulu Oke. dong. Yuhu. Oke, mainkan musiknya Kak Ya. Gagas. Yeay! Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang. Yesus di dalam rumahku, Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senang. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Pakai bahasa India. Jab Jesus mere kamen he, kesi he, kesi he, kesi he. Jab Jesus mere kamen he, kesi he, kusi he. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Sekali lagi, senang-senanglah. Yeay! Yesus di dalam rumahmu, Yesus di dalam hatiku dan hatimu, maka kita menjadi bersuka cita. Yuk, siapkan hatimu untuk mendengarkan firman Tuhan berikut ini. Wah, adik-adik, aku lagi berkemah. Siapa yang mau ikut? Wuhui! Kalian pasti pengen deh ikut bareng-bareng sama aku. Sebentar ya, aku keluar dulu ya. Mudah-mudahan tenda aku gak rubuh nih. Pelan-pelan adik-adik ya. 1, 2. Ya, akhirnya bisa bernafas lega. Aku buka dulu nih pintunya nih. Walaupun masih ada pandemi corona, tapi aku masih bisa berkemah. Yeay, semangat. Adik-adik, aku tuh seneng banget hari ini karena tadi waktu aku pergi ke gudang, ketemu ini tenda aku. Biasa waktu aku kecil diajak papa mama pergi ke gunung, terus camping bersama-sama. Tapi karena masa pandemi corona, akhirnya aku gak bisa camping dan akhirnya memutuskan camping di rumah aja. Adik-adik, siapa yang pernah camping di gunung? Wow, ada yang angkat tangan. Siapa yang pernah camping di pantai? Wow, ada juga beberapa yang angkat tangan. Adik-adik,
camping itu memang menyenangkan ya, apalagi bersama-sama dengan keluarga. Tapi kalau mau camping, jangan lupa bawa tendanya. Terus kalau mau pasang tendanya ya harus kerjasama dengan papa, mama. Kalau masih kecil kadang susah untuk mendirikan tendanya. Nah kalau Kamelda waktu di sekolah, waktu dulu SMP, SMA, kuliah juga seneng banget camping ya. Waktu SD, SMP, SMA belajar pramuka ya, belajar di kegiatan pramuka. Adik-adik, kalau tenda itu tidak mungkin kita pakai selamanya untuk kita tinggal ya. Rumah walaupun itu dibangun juga tidak bisa selamanya kita tempati. Karena apa? Karena firman Tuhan katakan bumi ini akan dihancurkan. Kenapa harus dihancurkan? Karena bumi ini sudah dipenuhi oleh dosa. Bumi ini dipenuhi oleh kejahatan manusia. Dan Tuhan menjadi sangat sedih karena kejahatan manusia. Adik-adik, hidupmu dan hidup saya itu sama seperti tenda yang sementara ini. Karena akan dibongkar. Rumah kita yang ada di bumi akan dibongkar, akan hancur. Kenapa? Coba kalian perhatikan berita-berita di televisi, di radio, di internet. Ada kejadian-kejadian gempa bumi, tsunami, terus ada kejadian gunung meletus yang akhirnya membuat rumah-rumah jadi hancur berantakan. Tidak usah sedih, kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah menyediakan rumah yang baru untuk kita di surga nanti. Yuk buka Alkitabmu di dalam 2 Korintus 5 ayat 1 sama-sama ya. 2 Korintus 5 ayat 1. Kamelda mau bacakan buat adik-adik. Ya, sudah siap semuanya Alkitabnya? Oke, sama-sama ya baca. Kamelda akan baca dengan suara yang keras. 2 Korintus 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Adik-adik, ini buatan tangan manusia. Bisa rusak, bisa robek. Ini di beberapa bagian ada loh yang robek. Karena ya ini sudah lama, sudah lebih dari berapa puluh tahun, ya kan? Nah, ini bisa robek, rumah kita bisa hancur. Tetapi kalau kita hidup berkenan di hadapan Allah, kita menyenangkan hati Allah, maka ada rumah-rumah yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus saat kita nanti dijemput. Adik-adik, siapa yang mau punya rumah di surga? Wow, Kamelda juga mau. Kak Gagas, Kak Sarma, semua teman-teman, guru-guru sekolah minggu, pendeta kita, papa dan mama, semua akan punya rumah sendiri-sendiri nanti. Tergantung kalian mau nggak hidup kudus, hidup suci, dan menyenangkan hati Allah Bapa. Nah, satu lagi ayat yang kita mau buka ya. Kamelda lihat catatan Kamelda ya. Oke, Yohanes 14 ayat 2. Yohanes 14 ayat 2, firman Tuhan katakan seperti apa? Ayo adik-adik buka di perjanjian baru ya. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku di sini Yesus ya, pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, bagi kamu dan saya. Adik-adik, Kamelda rindu banget kalau suatu saat nanti mungkin ada kalian yang ada di Palu, di Batam, di Ambon, yang mungkin hanya ketemu Kamelda di acara Kids Corner tapi nggak pernah bisa ketemu secara tatap muka. Tidak mengapa, karena Kamelda punya kerinduan suatu saat nanti ketika Tuhan Yesus menjemput kita, kita bisa bersama-sama ada di surga dan menempati rumah yang baru. Adik-adik, kalau rumahmu hari ini bocor, rumahmu tidak terlalu bagus,
rumahmu mungkin dari kayu, mungkin rumahmu tidak terlalu mewah, tidak apa-apa. Karena itu akan lenyap, itu akan rusak, karena bumi ini nanti akan dihancurkan oleh Tuhan. Bumi yang sudah berdosa. Tetapi langit baru dan bumi yang baru adalah tempat orang-orang yang menjaga kekudusan. Kamu dan saya, yuk mari menjaga kekudusan. Karena dengan menjaga kekudusan, kita bisa menjadi serupa seperti Bapa dan serupa seperti Tuhan Yesus. Menjaga perkataan dan perbuatan. Kita sama-sama berdoa ya. Yuk sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini mengajarkan kami bahwa rumah kami seperti kemah yang hari ini bisa dibongkar pasang, hari ini bisa rusak. Karena bumi akan Engkau hancurkan. Tapi kami yakin dan percaya dan mau berjuang sampai sempurna seperti Bapa dan serupa seperti Yesus, supaya kami bisa menempati rumah yang Tuhan sediakan untuk kami semua. Rumah yang kekal, rumah yang abadi, yang tidak akan pernah rusak. Bantu kami berjuang supaya menjadi anak-anak yang hidup dalam kekudusan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, aku dengan Kak Gagas akan bereksperimen dan tetap masih dengan alat yang sederhana yang ada di rumah kalian ya. Jadi sore hari ini Kamelda sediakan 2 penggaris Kak Gagas. Penggaris ya. Ya, ada kertas origami ya, supaya kertas yang biasa kita gunakan untuk membuat sesuatu lipat-lipat ya. Origami adalah seni melipat kertas dari Jepang. Nah, terus ada 2 buah tusuk sate, atau kalian bisa kalau tidak ada tusuk sate Kak, bisa pakai pensil yang diraut ya, supaya ujungnya runcing. Nah, Kamelda juga ada tambahan, ini ada Play-Doh ya, ada lilin malamnya ya. Kita akan pakai. Oke, boleh aku bagi 2 buat Kak Gagas 1. Supaya ini jadi penyangga dari tusuk satenya Kak. Oke. Wah, jadi hancur ya. Hancur nih. Nih, oke nggak apa-apa, tekan-tekan aja. Tekan-tekan aja ya. Nah, oke, punya aku taruh di sini. Punya Kak Gagas taruh di mana? Taruh sini aja kali ya. Oke. Nah, ini buat Kak Gagas. Tusuk satenya bisa berdiri dengan tegak. Kak Gagas bisa? Oke. Nah, Kak Gagas mau pakai warna hijau aja ya? Hijau aja boleh. Aku pakai warna merah. Kita akan lipat menjadi 4. Oke. Nah, ini lipat lagi sampai ada garisnya ya. Oke, Kak Gagas boleh buka. Aku juga buka ya. Nah, ini boleh ditaruh di sini Kak. Sini. Di ujungnya ya Kak. Di ujungnya gini. Iya. Nah, benar-benar Kak Gagas. Nah, seperti ini. Tunggu, aku belum berhasil. Oke, bentar ya adik-adik ya. Iya, lipatannya. Oh, oke. Aku ngerti. Ini harus dibagi. Coba. Oke, baru aku balik lagi. Oke, sip. Ya, coba dulu. Nah, oke ya Kak Gagas ya. Oke. Nah, sekarang caranya, karena rambutku dikepang, jadi nggak mungkin kita mau membuat aliran listrik. Wah, listrik. Iya. Jadi ini kesetrum dong? Enggak, ini hanya sedikit aja ya kekuatannya. Kak Gagas boleh melihat hadap sana. Ada apa emang? Oke, aku mau minta tolong, maaf ya Kak. Apa kita tuh? akan membuat aliran listrik ini dari penggarisnya. Oke. Oh, dari rambut. Aku takut kena ketombe Kak Gagas. Oke, aku tambahin sendiri ya. Nah, Kak Gagas sendiri ya, boleh? Ya, oke, biasanya begini ya. Oke. Gatel ya rambutnya? Ya, enak sih digadokin. Curang nih Kak Gagas nih. Lagi Kamelda nggak mau digadokin. Oke, sekarang Kak Gagas, aku takut kena ketombe. Ya, Kak Gagas kita coba dekatkan dengan kertasnya. Apa yang terjadi? Kakak jangan ditempel, dekatkan saja. Nah, bergoyang kan? Ya, padahal nah, tuh punya Kak Gagas tuh tidak sentuh. Punya aku kok listriknya nggak terlalu ya. Coba lagi ya Kak Gagas, aku ya. Mungkin jangan terlalu ini gosoknya.
Kenapa ini ya? Mungkin aku karena nggak terlalu kuat kali ya. Aku coba. Weh. Coba dong pinjem penggaris Kak Gagas. Ada goyangannya. Sekali lagi ya, sekali lagi ya. Sekali lagi. Berarti harus kena minyaknya ya. Ini nih, aku giniin aja deh. Gitu. Emangnya harus sampai jatuh nih, enggak kan? Nah, wah punya Kak Gagas keren. Ini bisa terus, ya. Kalian, karena ada aliran listriknya Kak. Tuh ya. Jadi dari plastik ya? Ya, dari plastik tuh bergerak walaupun tidak menempel. Kayaknya penggaris besi bisa nggak ya Kak ya? Kita bisa coba aja sih Kak kalau di rumah ada penggaris besi. Nah adik-adik sekali lagi ya. Oke, 1, 2, 3, yeay. Hati-hati Kak, jangan sampai botak. Jangan sampai botak. Salah. Nah, tuh cepet tuh. Ya, tuh. Puter-puter. Nah, oke kalau dua-dua. Nah, nggak bisa ya. Adik-adik, ini kalian bisa lakukan di rumah dengan bersama-sama dengan anggota keluarga kalian, Papa dan Mama. Kak Gagas, terima kasih sudah membantu aku di eksperimen sore hari ini. Terima kasih juga untuk adik-adik sudah menonton eksperimen kami. Selamat mencoba. Nah, Kak Gagas, jadi kita sudah belajar bahwa rumah kita tuh bukan di bumi ini. Sama seperti kemah yang tadi kita sudah pakai ya. Kemah ini sementara kalau kita pergi camping. Jadi sebenarnya kalau kita tinggal di bumi pun itu sementara. Karena tujuan kita adalah ke rumah Bapa di surga. Kita sama-sama ajak adik-adik untuk tetap sempurna seperti Bapa dan serupa seperti Yesus. Dan kita bisa pulang bersama-sama ke rumah kita di surga. Adik-adik, Kak Melda dengan Kak Gagas, kami pamit. Kita akan jumpa lagi di Kids Corner berikutnya. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, dan tetap baca firman dan berdoa. Kak Gagas. Iya. Sama-sama ya. Rumahku bukan di sini, bukanlah di bumi ini, tapi rumahku ada di sana, di rumah Bapa di surga. Rumahku bukan di sini, bukanlah di bumi ini, tapi rumahku ada di sana, di rumah Bapa di surga. Ayo teman-teman, berdoa setiap hari, baca firman Tuhan, pergi sekolah minggu. Ayo teman-teman, siapkan dirimu, mari pulang bersama-sama. Adik-adik, mari nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kita mau sama-sama berjanji untuk tetap setia, baca firman Tuhan, berdoa setiap hari, dan kalau sudah selesai pandeminya, kita boleh sama-sama kembali ke sekolah minggu. Yuk! Rumahku bukan di sini, bukanlah di bumi ini, tapi rumahku ada di sana, di rumah Bapa di surga. Rumahku bukan di sini, bukanlah di bumi ini, tapi rumahku ada di sana, di rumah Bapa di surga. Ayo teman-teman, berdoa setiap hari, baca firman Tuhan, pergi sekolah minggu. Ayo teman-teman, siapkan dirimu, mari pulang bersama-sama. Ayo teman-teman, berdoa setiap
pergi sekolah minggu. Oh, 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 ayo teman-teman, siapkan dirimu. Mari pulang bersama-sama. Mari pulang bersama-sama. Mari pulang bersama-sama. Sekali lagi yuk. Mari pulang bersama-sama. Dan Tuhan Yesus memberkati.